Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamlana dengan NIM 1234927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas, tugas dari praktikum pneumatik dan hidrolik. Nah, ini tugasnya itu adalah menjelaskan tentang modul 2. Nah, sini bisa kita lihat saja ini dari PPT-nya. Sini kita slideshow aja. Nah, untuk judulnya ini adalah pengoperasian dasar silinder, itu single acting dan double acting. Untuk tujuan praktikumnya adalah: 1. Memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. 2. Mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan double acting. 3. Mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Selanjutnya ada pertanyaan umum. 1. Apa itu silinder single dan double acting? Kedua, menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? 3. Bagaimana cara mengoperasikan silinder single acting dan double acting? 4. Bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka marilah kita membahas dulu tentang modul 2 ini, yaitu pneumatik pada silinder single acting dan double acting. Nah, di sini kita terdapat silinder single acting. Nah, ini merupakan gambar dan juga bagannya ya dari silinder single acting. Di sini ada mountnya, ada pressure pot, ini ada pistonnya nih. Juga yang bagian hitam ini ada piston seal. Terus ini ada pressure pot juga. Ini ada spring atau pairnya. Di sini ada piston rodnya. Nah, ini sepertinya untuk pressure portnya 2 ini ya, kayaknya ada suatu kesalahan, atau ini gambarnya ini harusnya kalau untuk single acting itu sendiri ya hanya satu seperti ini saja setahu saya. Jadi pipa pembuangan tekanan udaranya itu hanya satu gitu, karena silindernya hanya single acting keluar masuknya itu, setahu saya. Untuk silinder single acting ini cara kerjanya itu seperti ini ada misalnya untuk yang push type ini. Nah, untuk yang push ini berarti cara kerjanya adalah didorong ya, berarti dari sini gitu. Nah, ntar ini baru pipa pembuangan tekanannya ntar keluar dari sini. Nah, untuk yang pull type ini berarti kita cara kerjanya itu berarti ini dari piston rodnya ini bakal menarik gitu ya. Nah, dari tarikannya itu baru ntar keluaran buangannya itu dari pipa tekanan lah, portnya. Nah, silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Nah, ini berarti bentukannya benar ya, seperti ini ya. Nah, untuk gerakan maju keluar piston dilakukan oleh tekanan udara push type. Nah, ini untuk yang push type. Gerakan balik atau mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar pull type. Nah, ini untuk cirinya ya, seperti ini yang tadi saya jelaskan. Ciri utamanya lebih sederhana dan hemat udara dibanding double acting. Kedua, hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Ketiga, banyak digunakan untuk penjepit, menekan, atau mekanisme ejector. Nah, untuk di sini ada silinder double acting. Nah, ini yang seperti gambar tadi di mukanya ini ada, menurut saya ada suatu kesalahan ya di bagian silindernya ini. Nah, silinder double acting ini hampir sama lah ya seperti yang gambar tadi itu. Kurang lebih yang membedakannya itu hanya ada terdapat dua pipa pembuangan ya.
pembuangan tekanannya itu bisa pressure in, ada pressure outnya, atau bisa dibalik lagi pressure in, pressure out. Jadi bisa kerjanya terbilang bolak-balik lah kerjanya itu. Silinder double acting adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan. Pertama, gerakan maju keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Nah, untuk gerakan balik mundur piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Ciri utamanya itu yang pertama ada gaya dorong kuat di kedua arah atau maju mundur. Kedua, ada gerakan lebih stabil, cepat, dan bisa diatur. Ketiga, konsumsi udara lebih banyak dibanding single acting. Yang keempat, cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus. Misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis, atau sistem handling material. Untuk kapan digunakannya, single acting ini sendiri digunakan pada aplikasi yang hanya dibutuhkan gerakan satu arah saja dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus, seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Nah, untuk double acting ini dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat di kedua arah, karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga. Misalnya dalam handling material, pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Jadi kesimpulannya mungkin dari single acting ini karena dia ini memakai satu pipa pembuangan ya. Nah itu jadi bebannya itu terbilang lebih berat. Jadi jika ada udara bertekanan yang masuk atau keluar itu biasanya akan dibantu dengan yang namanya pegasnya gitu ya, gerakan baliknya itu ada. Nah untuk yang penggunaannya ini biasanya harus yang lebih ringan ya, karena nggak bisa untuk seperti misalnya hal-hal yang rumit lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaannya bisa dilihat ini contohnya ini seperti yang tadi. Nah untuk double acting ini bisa dua arah seperti yang tadi jelaskan. Nah ini menariknya ini karena gerakan yang berulang. Nah ini stabil dan bertenaga. Nah dia ini bagusnya ini seperti yang terbilang di sini contohnya ini ada pintu otomatis, packaging, crusher, dan lain-lain. Nah ini ibaratnya versi lebih canggihnya lah. Nah tapi ya kekurangannya ini mungkin memakan banyak tenaga ya ibaratnya. Cara pengoperasiannya ini ada single acting, udara bertekanan masuk melalui satu port untuk mendorong piston keluar. Saat supply dihentikan, pegas internal mengembalikan piston ke posisi semula. Karena itu, silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah. Nah, ini bisa terlihat ya. Kalau misalnya gaya udara bertekanan masuk, berarti ini arahnya ke arah yang ini ya sesuai dengan tekanannya. Namun jika untuk saat mau memompa udara keluar ke tekanan itu baru tinggal diarah ke sebaliknya aja baru. Nah ini kan di sini ada pembuangan dari tekanannya, baru ntar masuknya ke dari port keluarannya itu baru ntar masuknya ke ini apa ini namanya silinder ya. Untuk yang double action sendiri, nah ini karena prinsip bolak-balik ya, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan,
piston terdorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Nah, karena bolak-balik, oh ya, ini namanya solenoid valve ini, berarti yang buat pembuangan keluarannya lah. Nah, jika misalnya kita butuh udara tekanan masuk, nah kan di sini bisa nih solenoid valve-nya ngirim udara tekanan masuk, nanti keluaran di sini di solenoid valve 2. Nah, sebaliknya untuk solenoid valve 2 jika ada mengirimkan udara tekanan masuk, nah keluarannya ini bakal dikirim oleh si pistonnya ini ya, masuk ke solenoid valve 2. Makanya pekerjaannya itu jadi lebih ibaratnya kalau bergantian itu bagus lah ya ibaratnya ya. Jadi kayak kerjanya itu berulang-ulang, dan itu sangat bagus untuk pekerjaan yang benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra lah. Ini pneumatik ke PLC. Nah, untuk bagian kiri sini dari gambar, bagian kiri saat tombol tekan PB. Nah, ini untuk PB diberi arus 24 volt. Coil relay K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Nah, ini baru jadi jika ini tekan masuknya ke K1 ini. Nah, dari K1 ini baru ke Y ini. Nah, solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder, mendorong piston keluar. Nah, untuk bagian kanan sini, ketika tombol dilepas, harus terputus solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas, udara keluar melalui port exhaust, dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, ini jika kondisi dari tombol PB ini sendiri diputus ya, dilepas lah ibaratnya. Nah, baru ntar dari K1 itu juga membuka ya untuk mengeluarkan udara ini melalui port exhaust. Nah, barulah si silinder bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, di sini ada program PLC-nya atau ladder PLC. Nah, program ladder ini terdapat PB on dan off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana, hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Nah, untuk cara buat ladder ini gimana sih? Nah, ini bisa nih. Di sini saya ada aplikasinya. Nah, pertama di sini bisa aja. Nah, di sini misalnya kita tulis sesuai ini modulnya ya. Misalnya 0.0. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya port ini terserah kita ya. Jadi kita mau masang ya di mana aja terserah, itu mau 0,00, 0,01, 0,02 itu seterusnya lah. Ini bisa untuk edit komennya kita sesuaiin PB on. Ini untuk tombol PB nya. Selanjutnya kita pasang lagi nih untuk tombol PB off nya. Ini kalau di modul ini sendiri 0,01 ya. Kita klik OK, PB off. Oke. Selanjutnya sini ada apa ini? Outputnya, output value masih sama. Nah, taruh sini aja. Kita ini pakai ini biar nyambung ya dengan atasnya. Ini pakai port yang 100. Output value. Nah,
Terus untuk key-nya ini sendiri dari mungkin valve-nya kali ya, jalur udara silindernya, coilnya lah ini. Nah, namanya coil kita pasang. Kalau sesuai ketentuan modul itu ada di 100.00 sama ini ya, output value. Nah, kenapa buat ulang dulu, bentar, sabar, ada kesalahan. Ini kita hubungkan dulu deh. Nah, ini baru. Nah, 100.00 output value. Nah, baru ini hubung. Nah, juga ini merupakan programnya itu sendiri ya. Nah, ini merupakan rangkaian praktikum pneumatik itu sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya di bagian rangkaian ini ya, bukan rangkaian yang seperti langsung daripada PLC-nya itu bisa disambungkan ke pipa-pipa itulah. Nah, ini ibaratnya rangkaian bagannya terlebih dahulu. Ini di sini ada 24 volt kita dari power supply, baru dihubungkan. Ini ada ke PB-nya ini. Di sini masuk dia ke R1 atau bisa masuk ini sini R1 nih. Sama juga ini ke solenoidnya ini, kayaknya valve-nya ya. Dari solenoid valve ini sendiri baru pembuangan tekanannya lah. Nah, untuk yang sini ini sama ya sepertinya ya gambarnya. Perbedaannya ini hanya ini ketika valve-nya ini narik dan ini valve-nya ini ngedorong. Perbedaannya itu aja sih. Nah, untuk dari rangkaian programnya ini, nah ini tadi kan, kalau tadi kan hanya rangkaian bagian gambarnya aja kan. Nah, ini bentuk rupa dari rangkaian yang dibentuk ya. Nah, ini seperti ini, dari power supply, terus ini nyambung nih ke sini kabel-kabel ini, baru kabel ini dihubungkan ke PLC-nya langsung nih, ada lewat modulnya ini CP1L ini. Nah, ini baru ntar setelah sudah semuanya dihubungkan, barulah ini bisa dimasuk ke laptop ya. Jadi dicolok itu, nah lewat program yang tadi ini nih, yang sudah program ini. Nah, ini kita bisa diatur nih enaknya nih. Jadi ntar misalnya kalau udah dicolok, biasanya ntar ini kan bagian modul ini nyala nih, ini baru bisa ditekan ya, PB on, PB off gitu. Nah, ntar dari untuk keluaran valve-nya ini sendiri ada nih. Nah, ini bentukan valve-nya ini yang kecil ini nih. Nah, ini bentukan valve-nya nanti ntar dihubungin lewat ini lewat yang namanya ada pokoknya itu mesinnya sendiri itu pumping, itu lupa saya namanya. Jadi buat alat tekanan juga, keluaran angin, pompanya lah. Nah, ntar baru pas setelah diprogram itu, ntar barulah dari PLC ini masuk ke laptop. Nah, laptop ini mengirimkan suatu sinyal lah ya.
baru ntar dari sinyal itu ngirim ke mesin valve-nya inilah, ntar mesin valve baru dipompa ke itunya, mesin pompanya, baru ntar keluarlah tekanannya. Seperti itulah kurang lebih. Nah ini bisa diatur ya lewat sini ya, bisa on atau off ya. Nah, oke, mungkin sekian, terima kasih dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.